Hey lur, kembali lagi di channel Pendongeng Anime. Di video kali ini Mas akan membahas alur cerita dari manga One Punch Man garapan fanmade yang berjudul King vs Black Sperm. Sebelum kita mulai videonya, alangkah baiknya sedulur semua subscribe dulu channel ini dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan perlu Mimin ingatkan kalau video ini berisi spoiler, dan karena ini versi fanmade, jadi video ini jangan dijadikan patokan ya untuk anime One Punch Man. Lantas bagaimanakah cerita mengenai King, si pahlawan terhoki di bumi, melawan Black Sperm? Mari kita simak videonya. Di awal scene kita diperlihatkan peperangan antara asosiasi pahlawan melawan asosiasi monster. Di medan pertempuran kita diperlihatkan para pahlawan kelas S mulai dari Blaze, Tatsumaki, dan Zombie Man kalah di tangan Black Sperm. Tanpa diduga-duga muncul sosok pria yang konon katanya sangat kuat sehingga monster pun ciut di hadapannya. Sosok itu siapa lagi kalau bukan King yang datang dengan gagah berani. Dia berkata kepada Black Sperm dengan lantang. King berkata begini, "Biarkan mereka pergi, kau Sperm atau apapun namamu." Melihat King yang menggertaknya, Black Sperm lalu menanggapinya, "Aku akan membunuhmu. Kau ingin melawanku? Santailah denganku. Mari kita lihat apa yang terjadi jika aku mengalahkan orang terkuat di dunia." Dan tiba-tiba Black Sperm berevolusi menjadi Golden Sperm untuk mengalahkan King. Sampai segitu kuatnya King di mata Black Sperm, sampai-sampai ia berevolusi. Kemudian Black Sperm berasumsi jika King lah yang membunuh Orochi, lantaran ia menganggap jika kekuatan King yang disinyalir itu sebagai orang terkuat di dunia. Dan terlihat King Engine pun berdetak dengan sangat kencang. Namun pahlawan lain tidak mengerti dengan apa yang dirasakan oleh King. Chill Emperor yang melihat sosok King mengira jika dengan adanya King, pihak asosiasi pahlawan akan menang. Lantaran Chill Emperor melihat aura membunuh King keluar dengan sangat membara. Dan tiba-tiba saja Golden Sperm melangkah ke arah King. Sambil melangkah, Golden Sperm berkata begini, "Pahlawan hanyalah sekelompok delusi. Saat ini mereka semua akan menyaksikan kehancuran." Para pahlawan menyaksikan Golden Sperm yang melangkah ke arah King dengan cukup yakin. Seakan-akan para pahlawan akan melihat untuk pertama kalinya bagaimana sosok King ini bertarung. Dan dengan kecepatan super, Golden Sperm sudah berada di belakang King dan bersiap untuk menjotos King dengan sekuat tenaga. Sebelum melayangkan jotosannya itu, Golden Sperm mulai membaca pergerakan dari King dan mendeteksi strategi apa yang akan King gunakan untuk menghadapinya. Selesai membaca pergerakan dari King, Golden Sperm pun mulai melayangkan serangannya ke arah King. Namun tanpa diduga-duga, Dewi Fortuna dan segala dewa-dewi berpihak kepada King. King dengan refleks menggerakkan tubuhnya sehingga serangan dari Golden Sperm meleset tak mengenainya sedikit pun. Setelah serangannya gagal, Golden Sperm mencoba melayangkan serangan susulan sambil berkata, "Dia sangat cepat sekali. Aku akan mengeluarkan kemampuan tercepatku." Melihat King sedang dalam pertarungan, para pahlawan kelas S yang terkapar mulai menyemangati King dan kagum dengan apa yang dilakukan oleh King. Mulai dari puri-puri kuisioner. Ia berkata King sedang berjuang. "Hati-hati baby." Flash pun tidak mau kalah dengan puri-puri kuisioner. Ia lantas berkata, "Aku tidak bisa melihat gerakan King. Gerakan itu tidak, bahkan lebih cepat dari kekuatan yang ingin aku capai." Memang King ini the best lah pokoknya ya. Hokinya ini memang tingkat dewa. Dari sisi Chill Emperor, dia berkata kalau King hanya diam mematung tanpa melakukan apapun. Namun Atomic Samurai tidak berpikir demikian. Atomic Samurai berkata jika ini merupakan strategi dari King dan termasuk gaya bertarung dari King. Berkat kehadiran dari King, Chill Emperor memiliki kesempatan untuk menghubungi markas asosiasi pahlawan dan membuat laporan jika para pahlawan kelas S masih hidup. Namun Blaze memiliki semacam penyakit yang tidak dapat disembuhkan untuk saat ini. Ia berkata kalau Blaze kalah di tangan Black Sperm. Saat mengalahkan Blaze, ia belum bertransformasi menjadi Golden Sperm. Dan Chill Emperor juga melaporkan jika Black Sperm memiliki level bencana di atas level naga. Bisa dikatakan jika kekuatan Black Sperm ini di luar imajinasi atau bahasa Jawanya tuh edian tenan ya. Jika kekuatan Black Sperm saja sudah semengerikan itu, bagaimana dengan level kekuatan dari Golden Sperm? Walaupun pada saat itu semua pahlawan kelas S termasuk Blaze menggabungkan kekuatan mereka, hal tersebut belum cukup untuk mengalahkan Black Sperm. Walaupun pada awalnya para pahlawan kelas S merasa pesimis untuk menang dan pulang dengan keadaan selamat, namun Chill Emperor melaporkan ke pihak asosiasi pahlawan untuk tidak perlu khawatir.
lantaran manusia terkuat di bumi telah datang di tengah-tengah mereka untuk mengalahkan Golden Supreme. Ya, orang itu tidak lain adalah King. Chill Emperor kemudian berkata lebih lanjut, "Melihat King bertarung sekarang, saya merasa ini adalah senjata pamungkas kami." Lalu kita kembali lagi ke sisi King. Ia yang semula diserang oleh Golden Supreme, tapi hebatnya lur, dia selalu saja selamat dengan keberuntungannya. Ia merasa bersyukur sebab untuk saat ini Golden Supreme menghentikan serangan kepadanya. Namun walaupun begitu, King Engine tak berhenti berdetak dan suaranya semakin kuat. Walaupun sebenarnya rasa gugup dan ketakutan dari King tidak dapat disembunyikan. Melihat King yang masih berdiri tegak dengan gagahnya, Golden Supreme lantas berkata begini, "King Engine, seperti yang diharapkan, kau dapat menetralisir semua seranganku." Melihat King yang tidak pernah tersentuh oleh serangannya, Golden Supreme lantas berpikir, akankah King lebih kuat dan lebih hebat dariku? Melihat sosok King ini mengingatkan masa lalu dari Golden Supreme yang cukup pahit. Sebelum ia sekuat seperti sekarang ini, Golden Supreme memiliki masa lalu yang pahit, di mana ia dulunya adalah monster yang lemah dan sering mendapatkan cacian juga hinaan dari masyarakat monster. Golden Supreme juga suka mencuri makanan anjing dan memiliki fisik yang aneh dan cacat. Golden Supreme pada waktu itu memohon kepada masyarakat agar dia diperlakukan dengan baik dan tidak dihina terus-menerus. Golden Supreme rela untuk dijadikan budak agar dia mendapatkan jatah makanan walaupun itu adalah makanan untuk anjing. Oh, baru tahu juga. Rupanya terlalu gelap dan menyedihkan masa lalu Golden Supreme ini. Mengingat masa lalu yang sangat kelam dan tidak berdayanya Golden Supreme di hadapan King, membuat Golden Supreme semakin frustasi dan marah kepada King. Zombie Man yang melihat Golden Supreme berhenti melawan King, ia lantas berkata, dia berhenti. Dia berpikir cara untuk melawan King, kata Zombie Man sambil menghisap dalam-dalam rokok ketengan yang dibeli dari warung Bodarmi. Para pahlawan dan Golden Supreme melihat King sangatlah tangguh. Namun mereka tidak mengetahui apa yang saat ini dirasakan oleh King. Melihat Golden Supreme akan melakukan serangan lagi kepadanya, King lantas berkata dalam hati, "Ah, sialan, dia mulai lagi. Bahkan aku belum mengatakan apa-apa." Sedangkan dari sisi Golden Supreme, ia berteriak dengan berkata, "Jangan berpikir kau bisa menang dariku dengan mudah, King. Sekarang kita lihat, apa kau masih bisa sombong kali ini?" Di sini Golden Supreme berkata sambil marah. Golden Supreme lalu melanjutkan, "Kau adalah pahlawan dan tidak menyukai satu sama lain. Semua palsu di mataku, King. Kenapa kau malah melindungi para pahlawan itu?" Sedangkan dari sisi King, ia sebenarnya sangat ketakutan dan tak henti-hentinya keringat mengalir deras dari jidatnya. King sangat kacau, bahkan ia tidak dapat memikirkan cara agar Golden Supreme mau menghentikan serangan kepadanya. Namun terlintas di pikiran King tentang suatu kata-kata yang disinyalir mampu membuat Golden Supreme takut dan bertekuk lutut di hadapannya tanpa harus melakukan perlawanan. Dan tiba-tiba dengan berdiri tegak dan mengeluarkan King Engine-nya, ketangguhan King pun menjadi akhir dari pembahasan video kali ini. Kampret kan? Padahal sudah seru-seru ya. Tinggal menunggu strategi dari Lord of the King kita. Sabar lur, sabar. Makanya biar kalian tahu kelanjutannya, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar kalian tuh tahu kelanjutan dari cerita One Punch Man versi fansmade-nya. Nah, pada part pertama ini kita ditunjukkan dengan keberuntungan yang selalu dimiliki oleh King, sehingga ia bisa dengan mudah mensinyalir serangan dan juga bisa membuat musuh-musuhnya ciut ketika berhadapan dengannya. Seperti di cerita tadi nih ya, serangan demi serangan dari Golden Supreme tidak dapat melukai King sedikit pun. Sedangkan para pahlawan dan Golden Supreme pun takjub dengan kekuatan yang dimiliki oleh King. Walaupun sebenarnya lur, King juga merasa sangat takut, bahkan sangat-sangat takut lur. Tapi ketika King Engine-nya menyala, orang lain berpikir kalau itu adalah perasaan King yang siap membunuh siapapun, yang sebenarnya itu adalah perasaan takut dari King. Memang beruntung kan? Dan begitulah alur cerita dari One Punch Man part pertama ini, yaitu King versus Golden Supreme. Tetap nantikan kelanjutan alur ceritanya hanya di channel Pendongeng Anime. Oke lur, bagi kalian yang suka dengan pembahasan seperti ini, tekan like-nya dan silahkan komentar di bawah mengenai sosok King ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Akhir kata, wassalam, bye-bye.